Halo semuanya, kembali di Cermin Kehidupan. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Cermin Kehidupan. Di sudut gelap kota pelabuhan yang bising, masa lalu adalah noda yang tak bisa dihapus dengan air laut sekalipun. Rico, seorang pria yang mati-matian berusaha keluar dari lubang hitam perjudian, kini harus berhadapan dengan Alia, hakim muda yang karirnya sedang menanjak cemerlang. Bagi Alia, manusia seperti Rico hanyalah sampah masyarakat yang tak layak mendapat panggung kehidupan. Sebuah vonis mati yang ia jatuhkan bahkan sebelum palu diketuk. Namun, roda nasib berputar dengan kejam ketika nyawa adik Alia yang tak berdosa kini bergantung pada satu-satunya keahlian haram yang dimiliki Rico. Di antara kebencian yang membakar dan desakan waktu yang mencekik, Rico harus memilih antara mempertahankan pertobatannya atau kembali menjadi iblis demi menyelamatkan hati wanita yang paling menghinanya. Matahari sore membakar aspal pelabuhan Tanjung Perak dengan panas yang menyengat, menciptakan fatamorgana di atas tumpukan peti kemas berkarat yang menjadi pemandangan sehari-hari Rico. Di balik seragam pelayan kaku yang mencekik lehernya, keringat dingin mulai mengalir membasahi punggung pria itu karena rasa gugup yang tak kunjung reda. Rico tahu bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya tali penyelamat yang tersisa agar ia tidak kembali terperosok ke dalam lubang hitam perjudian yang pernah menghancurkan hidupnya. Ia memegang nampan berisi gelas-gelas kristal dengan sangat hati-hati, berusaha menyembunyikan tato naga pudar di lehernya yang kini tertutup kerah kemeja murahan. Di dalam ruangan ber-AC yang dingin itu, aroma parfum mahal bercampur dengan bau amis laut yang samar dari luar, menciptakan kontras yang membingungkan bagi indera penciumannya. Rico menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang memburu setiap kali melihat orang-orang berdasi yang duduk di meja VIP. Ia hanya perlu bertahan beberapa jam lagi untuk mendapatkan upah harian yang cukup demi membeli obat ibunya. Namun, nasib sepertinya memang gemar mempermainkan mereka yang sedang berusaha merangkak naik dari dasar jurang. Di meja utama yang terletak tepat di bawah lampu gantung kristal raksasa, duduklah Alia Satyadewi, dengan segala keanggunan yang mengintimidasi siapapun yang memandangnya. Wanita itu mengenakan blazer putih bersih tanpa setitik noda, mencerminkan reputasinya sebagai hakim muda yang tidak pernah kalah dalam memvonis para pendosa di ruang sidang. Rico melangkah mendekat dengan langkah ragu, menyadari bahwa ia harus menyajikan minuman pembuka untuk wanita yang namanya sering disebut di koran sebagai Dewi Keadilan yang tanpa ampun. Tiba-tiba, rasa nyeri akibat bekas luka tusukan lama di pergelangan tangannya kambuh, membuat saraf motoriknya tersentak hebat tanpa peringatan. Nampan perak di tangannya miring seketika, dan satu gelas berisi jus delima merah pekat meluncur jatuh menuruti gravitasi. Waktu terasa berhenti berputar saat cairan merah itu tumpah ruah membanjiri blazer putih mahal milik Alia. Suara gelas pecah yang menghantam lantai marmer terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan restoran mewah tersebut. Musik orkestra yang mengalun lembut seketika terhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam, di mana semua mata langsung tertuju pada kekacauan di meja nomor 1. Alia perlahan berdiri dari kursinya. Wajah cantiknya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan ekspresi jijik yang jauh lebih menyakitkan untuk disaksikan. Ia menunduk menatap noda merah yang kini merusak kain sutra impor miliknya. Lalu tatapannya beralih tajam menusuk tepat ke manik mata Rico yang membelalak ketakutan. Rico membeku di tempatnya. Bibirnya bergetar ingin mengucapkan kata maaf, namun suaranya tercekat di tenggorokan, melihat aura dingin yang memancar dari wanita di hadapannya. Alia mengambil serbet kain dari meja, namun bukannya membersihkan bajunya, ia mengempar kain itu tepat ke wajah Rico dengan gerakan yang sangat merendahkan. Kain itu jatuh perlahan ke lantai, seolah menandakan jatuhnya harga diri Rico di hadapan puluhan pasang mata yang menonton. Saya sudah menduga bau sampah ini berasal dari mana. Suara Alia terdengar tenang, namun tajam mengiris udara, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ia menatap Rico dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang memeriksa barang bukti yang rusak dan tidak berguna di persidangan.
Tanganmu gemetar bukan karena kecelakaan kan? Alia melangkah maju 1 langkah, memaksa Riko memundurkan kakinya secara insting karena tertekan dominasi wanita itu. Itu pasti efek samping karena tubuhmu menagih racun yang biasa kau konsumsi. Atau mungkin kau gugup karena gagal mencopet dompet saya saat menyajikan minum. Tuduhan itu meluncur begitu saja tanpa dasar. Namun terdengar seperti fakta mutlak ketika diucapkan oleh seorang hakim ternama. Riko merasakan dadanya sesak. Bukan karena ia bersalah atas tuduhan itu, tapi karena masa lalunya dijadikan senjata untuk membunuhnya di masa kini. Riko mengepalkan tangannya kuat-kuat di samping pinggang. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangan hingga memutih, demi menahan gejolak amarah yang mulai mendidih. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, memilih untuk menelan harga dirinya bulat-bulat, demi mempertahankan pekerjaan yang sangat ia butuhkan ini. Maafkan saya, Bu Hakim. Suara Riko terdengar parau dan berat, mencoba menembus tembok keangkuhan yang dibangun Alia. Ini murni kecelakaan. Tangan saya kram karena cedera lama saat bekerja di pelabuhan. Saya bersumpah tidak ada niat buruk. Riko memberanikan diri untuk sedikit membungkuk dan memungut pecahan gelas di dekat kaki Alia sebagai tanda tanggung jawab. Namun, sebelum tangannya menyentuh lantai, ujung sepatu hak tinggi Alia menendang pecahan kaca itu menjauh, seolah melarang Riko untuk bahkan sekadar membersihkan kekacauannya sendiri. Jangan sentuh apapun dengan tangan kotormu itu. Alia mendesis pelan. Namun volume suaranya cukup keras untuk didengar oleh rekan-rekan pengacara di meja sebelahnya. Ia memutar tubuhnya menghadap para tamu undangan lain, menjadikan momen ini sebagai panggung eksekusi publik bagi Riko. Lihatlah ini sebagai pelajaran bagi kita semua, ujar Alia sambil menunjuk Riko dengan telunjuknya yang lentik namun mematikan. Inilah alasan mengapa sampah masyarakat seperti mantan penjudi dan pecandu tidak layak diberi kesempatan kedua di tempat terhormat. Alia tersenyum sinis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang dingin sedingin es. Mereka hanya akan membawa kotoran dan kehancuran kemanapun mereka pergi, merusak tatanan yang sudah kita jaga dengan rapi. Manajer restoran yang panik akhirnya berlari tergopoh-gopoh menghampiri meja itu. Wajahnya pucat pasi melihat hakim paling berpengaruh di kota itu sedang murka. Ibu Halia, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian staf baru kami. Manajer itu membungkuk berkali-kali hingga tubuhnya hampir membentuk sudut 90 derajat. Pecat dia sekarang juga, perintah Alia singkat tanpa menoleh lagi ke arah Riko. Nadanya datar seperti sedang memesan menu makan siang. Atau saya akan pastikan izin usaha tempat ini diperiksa ulang oleh dinas terkait karena mempekerjakan residivis yang membahayakan keamanan publik. Ancaman itu bukan main-main, dan sang manajer tahu betul bahwa Alia memiliki kuasa untuk melakukannya dalam sekejap mata. Tanpa berpikir 2 kali, manajer itu mencengkeram kerah belakang baju Riko dan menariknya kasar menjauh dari pandangan Alia. Riko diseret paksa melewati dapur yang panas dan dilempar keluar melalui pintu belakang hingga ia tersungkur di aspal gang sempit yang basah dan bau. Hujan gerimis mulai turun membasahi tubuhnya yang masih gemetar, menyamarkan air mata kemarahan yang tertahan di pelupuk matanya. Ia menatap pintu besi yang baru saja dibanting di depan wajahnya, menyadari bahwa usahanya untuk hidup lurus baru saja dihancurkan hanya dalam waktu 5 menit oleh prasangka seseorang. Dari celah jendela ventilasi di atasnya, ia bisa mendengar sayup-sayup suara tawa Alia yang kembali melanjutkan percakapannya, seolah Riko hanyalah lalat yang baru saja ditepis. Di tengah kegelapan gang pelabuhan yang sunyi, Riko mengepalkan tangannya yang masih sakit. Sebuah pertanyaan getir bergaung di kepalanya. Apakah kesempatan kedua benar-benar ada untuk orang sepertinya? Ataukah cap pendosa akan selamanya terukir di dahinya sampai ia mati? Debu pelabuhan yang bercampur dengan uap solar tebal menciptakan kabut menyesakkan di dermaga bongkar muat, tempat Riko kini memikul karung beras seberat 50 kilogram. Punggungnya serasa mau patah setiap kali ia melangkah menaiki titihan kayu yang licin. Namun, rasa sakit fisik ini jauh lebih bisa ditoleransi dibandingkan rasa perih di hatinya akibat penghinaan semalam. Sejak diusir dari restoran mewah itu, berita tentang insiden memalukan yang melibatkan sang hakim Alia menyebar seperti virus ganas di kalangan penyedia jasa tenaga kerja di sekitar pelabuhan. Riko bisa merasakan tatapan curiga dari mandor yang terus mengawasinya, seolah ia adalah bom waktu yang siap meledak dan mencuri muatan kapal kapan saja.
Ia menundukkan wajahnya, membiarkan keringat asin menetes masuk ke matanya yang perih, berusaha fokus pada satu tujuan sederhana, yaitu bertahan hidup di jalan yang lurus. Namun, bayang-bayang masa lalunya sebagai mantan penjudi kelas kakap sepertinya memiliki kaki sendiri yang terus mengejarnya kemanapun ia berlari. Baru saja Riko menurunkan karung terakhirnya, sang mandor menghampirinya dengan amplop coklat tipis yang dilemparkan begitu saja ke atas tumpukan palet kayu. Pria bertubuh tambun itu tidak berani menatap mata Riko, melainkan sibuk menghisap rokok kreteknya dengan gelisah sambil menggumamkan kalimat pemecatan yang sudah Riko duga. Ternyata pengaruh Alia Satyadewi begitu mengerikan hingga ke akar rumput, di mana para pengusaha kecil ketakutan izin gudang mereka dipersulit jika ketahuan mempekerjakan orang yang telah membuat masalah dengan Dewi Keadilan. Riko menggenggam amplop berisi upah setengah hari itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa pintu rezeki halalnya kembali ditutup paksa oleh stigma yang dilekatkan masyarakat. Ia berjalan gontai meninggalkan area pergudangan, diiringi bisik-bisik para kuli lain yang mencemooh tato di lehernya sebagai tanda kutukan abadi. Dunia seakan berkonspirasi untuk membuktikan bahwa mantan narapidana tidak memiliki tempat di bawah sinar matahari yang hangat. Saat langkah kakinya membawanya melewati gerbang sekolah elit di dekat perbatasan kota tua, mata terlatih Riko menangkap sebuah kejanggalan yang luput dari perhatian orang awam. Sebuah mobil van hitam dengan kaca gelap terparkir menyalahi aturan di tikungan jalan. Mesinnya menyala halus, menunggu mangsa seperti predator yang sabar. Riko mengenali plat nomor yang dimodifikasi itu, sebuah ciri khas armada operasional sindikat judi bawah tanah tempat ia dulu menghabiskan separuh hidupnya. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat seorang gadis remaja berseragam rapi keluar dari gerbang sekolah. Wajahnya sangat mirip dengan Alia, namun dengan guratan kepolosan yang belum terhapus. Itu adalah adik kandung Alia, sasaran empuk bagi para lintah darat yang ingin menekan Hakim Agung melalui titik terlemahnya. Insting pelindung Riko menyala seketika, mengalahkan rasa takutnya akan ancaman penjara yang selalu membayanginya. Tanpa mempedulikan penampilannya yang kusam dan berdebu, Riko berlari menyeberang jalan dan nekat menghadang langkah gadis itu tepat sebelum ia melewati posisi van hitam tersebut. Gadis itu terlonjak kaget dan mundur ketakutan melihat sosok preman pelabuhan yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan napas terengah-engah. Riko berusaha menjelaskan bahaya yang mengintai dengan suara mendesak, menunjuk ke arah mobil van yang kini perlahan mulai bergerak mendekat. Namun, niat baik Riko hancur berkeping-keping ketika sirine mobil patroli polisi meraung keras dari arah berlawanan, memecah ketegangan siang itu. Rupanya Alia telah menempatkan pengawalan ketat di sekitar adiknya, dan kehadiran Riko di sana justru disalahartikan sebagai ancaman nyata yang harus dimusnahkan. Dua orang petugas berseragam coklat langsung menyergap Riko, memiting lengannya ke belakang dengan kasar hingga wajahnya mencium aspal panas. Alia turun dari mobil sedan mewahnya dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat pasi yang seketika berubah merah padam karena amarah saat melihat siapa pelakunya. Ia menarik adiknya ke dalam pelukan protektif, lalu menatap Riko yang sedang ditahan di tanah dengan pandangan kebencian yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Bagi Alia, kejadian ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Riko menaruh dendam kesumat dan berniat mencelakai keluarganya sebagai balasan atas insiden di restoran. Ia tidak mau mendengar satu patah kata pun penjelasan yang keluar dari mulut Riko. Telinganya sudah tuli oleh prasangka bahwa seorang mantan kriminal selamanya akan menjadi ancaman. Alia membentak para polisi untuk membawa Riko menjauh dan mengancam akan menuntutnya dengan pasal percobaan penculikan jika ia berani menampakkan batang hidungnya lagi dalam radius 1 kilometer. Riko hanya bisa menatap nanar saat van hitam misterius itu melenggang pergi dengan aman, lolos dari pantauan karena semua fokus aparat kini tertuju padanya. Malam harinya, Riko duduk termenung di sebuah warung kopi pinggir laut yang remang-remang, meratapi nasibnya yang semakin tersudut ke tembok jalan buntu. Seorang teman lama dari masa lalunya yang kelam datang menghampiri, menepuk bahu Riko sambil menyodorkan setumpuk uang tunai yang menggiurkan di atas meja kayu yang lapuk. Teman itu membisikkan kata-kata racun yang sangat masuk akal bagi Riko yang sedang kelaparan dan putus asa, menawarkan pekerjaan lama sebagai penagih utang dengan bayaran fantastis. Lihat dirimu Riko, kau mencoba jadi malaikat, tapi mereka memperlakukanmu seperti setan. Bisik temannya dengan nada provokatif yang menusuk ulu hati.
Godaan untuk kembali ke dunia hitam begitu kuat menarik jiwanya, menjanjikan rasa hormat dan kekenyangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia hukum yang munafik. Rico menatap uang itu lama sekali. Pertahanannya perlahan retak dihantam realita bahwa menjadi orang baik ternyata membutuhkan modal yang tidak ia miliki. Sementara itu, di kediaman mewahnya, Alia sedang menikmati teh hangat sambil mencoba menenangkan adiknya yang masih syok akibat insiden siang tadi. Ia merasa menang karena berhasil menyingkirkan hama pengganggu seperti Rico dari kehidupan mereka yang sempurna dan tertata rapi. Namun, rasa aman semu itu terusik ketika ponsel pribadinya bergetar panjang di atas meja kaca, menampilkan nomor tidak dikenal yang memancing rasa penasaran. Saat Alia mengangkat panggilan itu, tidak ada suara manusia yang terdengar. Hanya rekaman suara gelak tawa adiknya yang diedit dengan latar suara mesin slot judi yang bising dan mengerikan. Alia membeku. Cangkir teh di tangannya bergetar hebat saat menyadari bahwa teror yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu rumahnya, dan ia baru saja mengusir satu-satunya orang yang mungkin mengerti arti pesan tersebut. Di luar sana, Rico akhirnya mengambil lembaran uang haram itu dan memasukkannya ke dalam saku jaket kulitnya yang lusuh, sebuah simbol kekalahan telak atas idealismenya. Ia berdiri menatap laut hitam yang bergejolak. Matanya kini tidak lagi memancarkan kehangatan harapan, melainkan dinginnya tekad seorang pria yang tidak punya pilihan lain. Langit malam seolah ikut berduka dengan menurunkan guntur yang menggelegar, menandakan dimulainya badai besar yang akan mengguncang kota pelabuhan ini. Rico tahu bahwa dengan mengambil uang ini, ia resmi kembali menjadi sampah, seperti yang dituduhkan Alia. Namun setidaknya, sampah ini bisa makan besok pagi. Tanpa Rico dan Alia sadari, roda nasib mereka kini terkunci dalam skenario mengerikan, di mana keangkuhan sang hakim akan segera dibayar mahal dengan darah dan air mata. Siapakah yang akan menyelamatkan siapa ketika hukum tertulis tak lagi berdaya melawan hukum rimba? Ruang kerja Alia yang biasanya terasa dingin dan berwibawa, kini berubah menjadi neraka sempit yang mencekik lehernya saat sebuah paket kecil tak bernama mendarat di meja mahogani miliknya. Di dalam kotak beludru hitam itu tidak terdapat perhiasan mewah, melainkan sebuah liontin perak berlumuran darah kering yang sangat ia kenali sebagai kalung keberuntungan milik adik kesayangannya. Ponsel Alia berdering nyaring memecah keheningan, menampilkan panggilan video dari nomor tersembunyi yang memperlihatkan adiknya terikat tak berdaya di kursi besi dengan mulut disumpal kain kotor. Suara tawa berat dari penyekap di seberang sana menyebutkan angka tebusan yang tidak masuk akal dan harus diserahkan dalam waktu kurang dari 2 jam di lokasi yang dirahasiakan. Alia menjerit histeris hingga suaranya serak, melempar ponsel mahal itu ke sofa kulit sebelum tubuhnya ambruk ke lantai karena kakinya kehilangan tenaga untuk menopang berat badannya sendiri. Topeng Dewi Keadilan yang selama ini ia pakai dengan bangga retak seketika, menampilkan wajah seorang kakak yang ketakutan setengah mati akan kehilangan belahan jiwanya yang paling berharga. Ia mencoba menghubungi kepala kepolisian daerah dengan tangan gemetar hebat, namun birokrasi yang ia dengar di ujung telepon justru membuatnya ingin memuntahkan isi perutnya karena muak. Ternyata, palu hakim dan jubah kebesaran yang ia miliki sama sekali tidak berdaya untuk melindungi orang yang dicintainya dari hukum rimba yang kejam dan tak tersentuh pasal-pasal tertulis. Alia memacu mobilnya membelah jalanan kota pelabuhan dengan kecepatan gila, mengabaikan semua rambu lalu lintas demi mengejar ketidakpastian yang semakin menggerogoti kewarasannya. Pihak kepolisian bersikeras harus menunggu 24 jam untuk memproses laporan orang hilang dan tidak berani bergerak gegabah tanpa bukti lokasi yang valid. Segala koneksi pejabat tinggi dan kolega pengacara elit yang selama ini memuji-muji prestasinya mendadak sibuk atau tidak bisa dihubungi saat ia benar-benar membutuhkan pertolongan nyata. Ia baru menyadari betapa sepinya puncak kesuksesan itu saat badai datang menerjang, di mana semua orang hanya mendekat saat ada gula dan lari terbirit-birit saat melihat semut api. Alia membanting setir ke arah dermaga tua sesuai petunjuk samar yang dikirimkan penculik, namun ia hanya menemukan jalan buntu yang gelap dan menakutkan, tanpa tanda-tanda kehidupan. Air matanya tumpah tak terbendung membasahi pipi yang biasanya kering dari emosi, menyadari bahwa ia sendirian melawan monster yang tidak punya hati nurani.
Di tengah keputusasaan itu, bayangan wajah Riko yang ia usir kemarin melintas di benaknya. Sebuah ironi pahit, karena justru orang yang ia anggap sampah itulah yang mungkin mengerti bahasa para penjahat ini. Sementara itu, di sebuah gudang perjudian bawah tanah yang penuh asap rokok, Riko duduk diam mendengarkan desas-desus yang beredar di antara para bajingan yang sedang berpesta pora. Telinganya yang tajam menangkap obrolan tentang tangkapan besar, berupa adik seorang hakim yang disekap di lambung kapal kargo tua yang siap berangkat ke perbatasan. Hati Riko mencelos. Nuraninya berontak hebat melawan rasa sakit hati akibat penghinaan Alia yang masih membekas di dadanya seperti luka bakar. Ia tahu betul reputasi kelompok sindikat yang menyandara gadis itu. Mereka adalah manusia-manusia tanpa belas kasihan yang tidak akan segan melukai korban meski tebusan sudah dibayar lunas. Riko menatap tato naga di lengannya, simbol masa lalu yang ia benci, namun kini menjadi satu-satunya tiket masuk untuk menembus benteng pertahanan musuh. Ia membanting kartu remi di tangannya ke meja, berdiri tegak dan melangkah keluar meninggalkan tumpukan uang taruhan yang baru saja ia menangkan. Riko sadar bahwa keputusannya malam ini mungkin akan membuatnya kembali ke penjara atau bahkan ke liang lahat. Tapi ia tidak bisa membiarkan gadis tak berdosa menjadi korban kekejaman dunia hitam. Di pelabuhan yang sepi, Alia menangis terseduh-seduh sambil memukul setir mobilnya, melampiaskan rasa frustrasi yang sudah memuncak hingga ke ubun-ubun kepala. Tiba-tiba ketukan keras di kaca jendela membuatnya terlonjak kaget, dan ia melihat wajah Riko yang datar, namun penuh determinasi menatapnya dari luar di bawah guyuran hujan. Alia membuka pintu mobil dengan kasar, siap melontarkan amarahnya pada siapa saja. Namun kalimat makiannya terhenti saat melihat tatapan Riko yang tidak menyiratkan ejekan sedikit pun. "Simpan air matamu, Bu Hakim. Itu tidak laku di tempat seperti ini," ucap Riko dingin tanpa basa-basi, langsung menusuk ke inti permasalahan yang sedang dihadapi. Alia terenganga. Ego dan gengsinya bertarung hebat dengan naluri bertahan hidup yang meneriakkan bahwa pria di depannya ini tahu sesuatu yang tidak diketahui polisi. "Apa maumu, hah? Mau menertawakan kehancuranku?" teriak Alia dengan suara parau, masih berusaha membangun tembok pertahanan terakhirnya yang sebenarnya sudah runtuh. Riko tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan secari kertas berisi denah lokasi penyekapan yang sangat detail, sesuatu yang tidak mungkin didapatkan oleh intelijen kepolisian manapun dalam waktu singkat. Alia merebut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca detail mengerikan tentang lokasi kapal tongkang yang menjadi penjara bagi adiknya. "Dari mana kamu dapat ini?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, menatap Riko dengan campuran rasa curiga dan harapan yang membumbung tinggi. "Dari dunia yang kau sebut sampah," jawab Riko tajam, mengingatkan Alia pada kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan di restoran tempo hari. Riko menjelaskan bahwa polisi tidak akan bisa mendekat tanpa memicu alarm para penculik, yang akan langsung membuang Sandera ke laut sebagai cara menghilangkan barang bukti. Satu-satunya cara adalah menyusup masuk dari dalam menggunakan kode akses anggota sindikat, sebuah misi bunuh diri yang hanya bisa dilakukan oleh mantan orang dalam. Alia terdiam 1000 bahasa. Ia merasa ditampar keras oleh kenyataan bahwa keselamatan nyawa adiknya kini bergantung penuh pada tangan kotor seorang mantan narapidana. Rasa malu dan bersalah merayap naik ke tenggorokannya, mencekik kesombongan intelektual yang selama ini ia banggakan di ruang sidang. "Kenapa?" tanya Alia lirih. Matanya menatap nanar ke arah Riko yang sedang memeriksa belati kecil yang disembunyikan di balik jaket kulitnya. "Kenapa kamu mau menolongku setelah caraku memperlakukanmu seperti binatang?" Pertanyaan itu meluncur tulus dari bibir Alia yang pucat. Sebuah momen langka di mana ia merendahkan hatinya. Riko menatap lurus ke mata Alia. Ada sorot luka yang dalam, namun tertutup oleh ketegaran seorang laki-laki yang sudah kenyang menelan pahitnya hidup. "Saya tidak melakukan ini untukmu, Hakim Alia," jawab Riko sambil mengalihkan pandangannya ke arah laut gelap yang bergejolak ganas. "Saya melakukannya karena tidak ada seorang pun, bahkan adik dari musuh saya, yang pantas mengalami neraka yang pernah saya rasakan." Jawaban itu menghantam ulu hati Alia lebih keras daripada vonis hukuman mati, membuatnya merasa sangat kerdil di hadapan pria yang ia anggap rendah moralnya. Di detik itu, Alia mengadari bahwa status sosial dan gelar akademisnya sama sekali tidak mendefinisikan kemuliaan hati seseorang. Waktu terus berjalan tanpa ampun,
Jarum jam di dashboard mobil seakan berdetak lebih cepat mengejar batas akhir ultimatum para penculik yang semakin dekat. Rico menyalakan motor bututnya. Suara mesin yang kasar terdengar seperti raungan hewan buas yang siap menerkam mangsanya di tengah kegelapan malam. "Tunggu di sini, dan jangan panggil polisi sampai saya beri kode." Perintah Rico tegas, mengambil alih komando situasi dari tangan sang hakim yang tak berdaya. Alia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa itu melanggar prosedur hukum, namun lidahnya keluh karena ia tahu prosedur hukum tidak akan menyelamatkan nyawa adiknya malam ini. Ia hanya bisa mengangguk lemah, menyerahkan nasib paling berharga dalam hidupnya kepada pria yang baru kemarin ia ludahi harga dirinya di depan umum. Rico memakai helmnya, menyembunyikan ekspresi wajahnya yang menyiratkan bahwa ia siap untuk tidak kembali lagi dari misi gila ini. Motor itu melesat pergi menembus hujan, meninggalkan Alia yang berdiri sendirian di dermaga dengan perasaan campur aduk antara takut, harap, dan penyesalan yang mendalam. Alia merosot duduk di aspal basah, memeluk lututnya sendiri sambil menatap lampu merah motor Rico yang semakin menjauh dan menghilang di tikungan tajam. Egonya sebagai wanita terpandang benar-benar telah dilucuti habis malam ini, digantikan oleh rasa ketergantungan total pada sosok yang paling tidak masuk akal. Ia menyadari bahwa jika Rico gagal, maka hidupnya juga akan berakhir. Dan jika Rico berhasil, ia berhutang nyawa pada orang yang tidak akan pernah bisa ia bayar lunas. Langit malam bergemuruh hebat, seolah menjadi saksi bisu atas pertaruhan nyawa yang sedang dimulai di sudut tergelap pelabuhan itu. Rico telah melangkah masuk ke mulut singa dengan membawa beban harapan Alia di pundaknya yang lelah. Apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan tobat Rico, atau justru awal dari penebusan dosa yang akan mengubah takdir mereka berdua selamanya? Pertanyaan itu menggantung di udara yang dingin, menyisakan Alia dalam penantian paling menyiksa sepanjang hidupnya. Hujan badai mengguyur kawasan pelabuhan semakin deras, menciptakan tirai air yang menyamarkan batas antara laut dan daratan. Namun tidak cukup untuk memadamkan api kecemasan yang membakar dada Alia. Wanita itu tidak mematuhi perintah Rico untuk menunggu di mobil. Kakinya melangkah nekat menerobos genangan lumpur hitam menuju celah pagar pembatas tempat Rico sedang mengamati situasi. Dari balik tumpukan peti kemas, terlihat sebuah kapal tongkang tua dengan penerangan minim yang dijaga oleh beberapa pria bertubuh kekar dengan senjata api terselip di pinggang mereka. Alia membekap mulutnya sendiri agar isak tangisnya tidak pecah saat melihat samar-samar bayangan adiknya yang sedang diseret paksa oleh preman di atas geladak kapal tersebut. Rico menoleh tajam, matanya menyiratkan kekecewaan karena Alia membahayakan dirinya sendiri dengan mendekat ke zona merah ini, namun tidak ada waktu untuk berdebat. Ia menarik lengan Alia kasar untuk bersembunyi di balik bayangan kontainer berkarat tepat saat lampu sorot penjaga menyapu area tempat mereka berdiri beberapa detik yang lalu. Napas mereka memburu beradu dengan suara guntur, menciptakan momen intim yang dipenuhi ketegangan mematikan di antara dua manusia yang sebenarnya saling membenci. "Kamu gila," desis Rico tepat di telinga Alia. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang menuntut kepatuhan mutlak. "Satu langkah salah. Kita bertiga akan berakhir jadi umpan hiu di dasar laut malam ini juga." Rico menjelaskan rencana gilanya dengan cepat. Sebuah strategi bunuh diri di mana ia akan masuk seorang diri ke dalam sarang singa itu dengan menyamar sebagai pemain lama yang ingin menebus utang. Ia akan menawarkan dirinya sendiri sebagai jaminan pengganti untuk membebaskan adik Alia. Sebuah pertukaran nyawa yang belum tentu diterima oleh kepala sindikat yang terkenal sadis. Alia menggelengkan kepalanya panik. Akal sehatnya sebagai penegak hukum menolak keras rencana barbar yang tidak memiliki jaminan keberhasilan itu. Baginya, menyerahkan nyawa Rico sama saja dengan menambah daftar dosa yang harus ia pikul. Namun di sisi lain, ia sadar tidak ada satuan taktis manapun yang bisa tiba dalam 5 menit ke depan. Rico menatap Alia lekat-lekat. Wajahnya yang basah oleh hujan terlihat begitu keras dan dingin. Seolah ia sudah lama mematikan rasa takut akan kematian dalam dirinya. "Kenapa kau mau melakukan ini?" tanya Alia dengan suara bergetar, mencengkram kerah jaket kulit Rico yang bau tembakau dan keringat dengan putus asa. "Apa yang kau incar? Uang? Pengakuan? Atau kau ingin aku berlutut menyembah kakimu setelah ini?"
Alia masih berusaha merasionalisasi pengorbanan Riko dengan logika transaksional yang selama ini ia anut di dunia elitnya. Ia tidak percaya ada ketulusan murni dari seorang mantan kriminal. Pikirannya sudah terlalu keruh oleh prasangka bahwa setiap orang pasti memiliki motif tersembunyi. Riko menepis tangan Alia perlahan namun tegas. Tatapannya menembus langsung ke manik mata wanita itu, menghancurkan sisa-sisa arogansi yang masih melekat di sana. "Saya tidak butuh uangmu, Bu Hakim," jawab Riko datar, tanpa emosi. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa sampah yang kau buang ini masih punya nilai guna untuk menyelamatkan apa yang kau cintai." Kalimat itu menampar kesadaran Alia, membuatnya merasa kerdil dan hina di tengah badai yang mengamuk. Ketegangan memuncak ketika suara sirene kapal terdengar meraung panjang, tanda bahwa tongkang itu akan segera lepas landas meninggalkan dermaga dalam hitungan menit. Alia panik setengah mati. Ia melihat adiknya mulai didorong masuk ke dalam palka kapal, membuatnya kehilangan kendali atas emosinya yang labil. Ia sadar ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya harapan yang ia miliki hanyalah pria bertato di hadapannya yang selama ini ia rendahkan serendah tanah. Dalam keputusasaan yang memuncak itu, ego Alia berontak. Ia ingin menantang takdir sekaligus mengikat Riko dalam sebuah perjanjian gila yang lahir dari rasa takut kehilangan. Ia menatap Riko dengan mata merah yang menyala. Napasnya tersengal-sengal menahan gejolak batin yang meledak-ledak. Alia butuh jaminan. Ia butuh Riko untuk berjuang mati-matian. Dan ia tahu, hanya harga diri yang bisa memicu adrenalin pria itu. Dengan suara lantang yang mengalahkan deru hujan, Alia mencengkram kedua bahu Riko dan meneriakkan kalimat yang akan ia sesali, sekaligus ia pegang seumur hidupnya. "Buktikan padaku kalau kau bukan sampah," teriaknya histeris di depan wajah Riko. "Kalau mantan pecandu sepertimu bisa menyelamatkan adikku, aku akan menikahimu, walau aku jijik mengakuinya." Kalimat itu meluncur tajam seperti belati, penuh penghinaan, namun juga mengandung kepasrahan total seorang wanita yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain masa depannya sendiri. Itu adalah tantangan paling ekstrim, sebuah taruhan harga diri dan status sosial yang dilemparkan Alia ke wajah Riko sebagai cambuk terakhir. Ia menantang Riko untuk mengubah rasa jijiknya menjadi sebuah ikatan suci, sebuah kemustahilan yang ia ucapkan demi memacu semangat pria itu. Hening mencekam menyelimuti mereka berdua sesaat setelah kalimat itu terucap. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan di antara tatapan mereka yang terkunci. Riko tidak marah. Tidak juga tersinggung mendengar kata jijik yang diucapkan dengan begitu eksplisit oleh wanita yang dicintainya dalam diam. Sebaliknya, sebuah senyum tipis yang misterius dan getir terukir di sudut bibirnya. Seolah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu, sekaligus paling menyedihkan di dunia. Ia tahu Alia tidak bersungguh-sungguh menginginkannya. Ia tahu janji itu lahir dari kepanikan. Namun bagi Riko, itu sudah cukup menjadi bahan bakar untuk membakar dirinya sendiri demi wanita itu. Riko mendekatkan wajahnya, menatap Alia dengan intensitas yang membuat lutut sang hakim lemas seketika. "Pegang kata-katamu, Nyonya," bisik Riko dingin. Suaranya terdengar seperti sumpah mati yang sakral. "Siapkan gaun pengantinmu, atau siapkan pemakamanku. Kita lihat mana yang akan terjadi malam ini." Tanpa menunggu jawaban Alia yang terpaku bisu, Riko berbalik badan dan melangkah mantap menuju kapal tongkang itu, meninggalkan Alia yang mematung dengan jantung berdegup kencang seakan mau meledak. Punggung Riko yang lebar perlahan menghilang di telan kegelapan malam dan kabut hujan, berjalan lurus menuju gerbang kematian tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Alia mengulurkan tangannya seolah ingin mencegahnya pergi, namun tangannya hanya menangkap udara kosong yang dingin. Rasa penyesalan mulai merayap naik mencekik lehernya saat menyadari betapa kejamnya kalimat terakhir yang ia ucapkan pada orang yang rela mati demi adiknya. Bagaimana jika itu adalah percakapan terakhir mereka?
Bagaimana jika Riko benar-benar tewas di dalam sana dengan membawa ingatan bahwa wanita yang ia tolong merasa jijik padanya? Air mata Alia tumpah semakin deras, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah cantiknya yang kini tampak begitu rapuh dan menyedihkan. Ia merosot jatuh berlutut di atas lumpur. Matanya tidak lepas memandang sosok Riko yang kini terlihat sedang mengangkat kedua tangannya di hadapan para penjaga bersenjata di pintu masuk kapal. Pintu besi kapal tongkang itu terbuka dengan suara berderit yang menyayat hati, memperlihatkan sekilas cahaya kuning suram dari dalam perut kapal yang penuh asap. Riko sempat menoleh sekilas ke arah tempat Alia bersembunyi, sebuah tatapan perpisahan yang sulit diartikan. Sebelum akhirnya ia didorong masuk secara kasar oleh para penjaga, dan pintu besi itu ditutup kembali dengan dentaman keras. Bam! Suara itu terdengar seperti vonis akhir yang memisahkan dunia mereka. Alia sendirian lagi di tengah badai. Gemetar hebat bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang luar biasa, membayangkan apa yang sedang terjadi di balik dinding baja itu. Taruhan gila itu telah dimulai, dan Alia sadar bahwa apapun hasilnya nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Apakah ia siap menepati janjinya menikahi pria yang ia sebut sampah? Ataukah ia harus bersiap menerima kenyataan pahit? Kehilangan segalanya malam ini. Di dalam perut kapal tongkang yang pengap dan berbau karat, Riko berdiri tegak dikelilingi oleh 5 orang preman bersenjata tajam yang menatapnya seperti kawanan serigala lapar. Wajahnya sudah babak belur, darah segar mengalir deras dari pelipisnya, membutakan mata kirinya. Namun ia tidak mundur satu langkah pun demi melindungi adik Alia yang meringkuk ketakutan di belakang punggungnya. Riko tahu negosiasi damai adalah omong kosong di tempat seperti ini. Maka ia menawarkan satu-satunya hal yang bernilai di mata para penjahat itu, dirinya sendiri sebagai kambing hitam untuk operasi penyelundupan narkoba yang gagal minggu lalu. Sang ketua sindikat tertawa lebar, menyadari bahwa mendapatkan Riko sebagai tumbal untuk diserahkan ke polisi adalah tawaran yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar uang tebusan receh. Riko menandatangani pengakuan palsu itu dengan darahnya sendiri di atas meja besi, secara sadar menjual kebebasannya dan kembali menyandang status kriminal demi membuka pintu keluar bagi gadis remaja yang tidak bersalah itu. Detik-detik berlalu menyiksa saat Riko harus menahan pukulan bertubi-tubi dari para preman yang menghukumnya sebagai bagian dari skenario penyerahan diri. Ia menggertakkan gigi menahan teriakan agar adik Alia tidak semakin trauma mendengar rintihannya. Sirene mobil polisi meraung memecah keheningan malam pelabuhan, tanda bahwa sinyal darurat yang diam-diam Riko aktifkan sebelum masuk telah berhasil memancing aparat ke lokasi. Kekacauan pecah seketika di atas geladak kapal. Para anggota sindikat panik berusaha melarikan diri atau membuang barang bukti ke laut, menciptakan celah sempit bagi Riko untuk bertindak. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Riko mendobrak pintu palka dan mendorong adik Alia keluar menuju dermaga, berteriak menyuruhnya lari sekencang mungkin ke arah kakaknya tanpa menoleh ke belakang. Riko sendiri memilih untuk tidak ikut lari. Ia justru berbalik memalang pintu dengan tubuhnya yang remuk, menahan para penjahat yang berniat menjadikan gadis itu sandara tameng hidup saat baku tembak dengan polisi terjadi. Peluru demi peluru menghantam dinding baja di sekitar kepalanya. Namun Riko berdiri kokoh seperti benteng terakhir, menerima nasibnya dengan senyuman getir bahwa ia akan berakhir di balik jeruji besi, tempat yang menurut Alia memang pantas untuknya. Di luar garis polisi yang baru saja dipasang, Alia menjerit histeris saat melihat adiknya berlari keluar dari kabut asap dengan pakaian koyak, namun selamat, tanpa luka serius. Ia memeluk erat tubuh adiknya yang gemetar hebat. Tangis kelegaan pecah tak terbendung di bawah guyuran hujan yang semakin deras, mencuci dosa malam itu. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama ketika Alia menyadari bahwa Riko tidak ada di sana. Sosok pahlawan itu tidak ikut keluar bersama adiknya. Jantung Alia seakan berhenti berdetak saat melihat pasukan taktis mulai menggiring para tersangka keluar dari kapal satu persatu dengan tangan terborgol ke belakang. Matanya menyisir barisan wajah-wajah kriminal itu dengan panik, berdoa dalam hati
agar ia tidak menemukan wajah yang paling ia cari di antara mereka. Tapi takdir berkata lain. Di barisan paling akhir, diseret kasar oleh 2 petugas polisi, berjalanlah Riko dengan kepala tertunduk dan wajah yang nyaris tak bisa dikenali karena lebam. Alia menerobos garis polisi tanpa mempedulikan teriakan peringatan dari rekannya sesama penegak hukum. Kakinya berlari tersandung-sandung menghampiri jalur evakuasi tersangka. Ia terhenti tepat di depan Riko. Nafasnya tercekat melihat kondisi pria itu yang hancur secara fisik, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Riko berhenti sejenak, mengangkat wajahnya perlahan menatap Alia. Darah menetes dari dagunya membasahi kaos yang sudah terkoyak parah. Tidak ada kata-kata pembelaan yang keluar dari mulut Riko. Ia hanya mengangguk pelan ke arah adik Alia yang sudah aman, memberi isyarat bahwa misinya telah selesai. Tugas selesai, Bu Hakim, bisik Riko dengan suara parau yang menyayat hati. Sampah ini sudah membersihkan kotorannya sendiri. Sekarang giliran Anda menjalankan tugas untuk memenjarakan saya. Kalimat itu menghantam Alia lebih keras daripada palu sidang manapun, meruntuhkan seluruh pertahanan egonya hingga ke dasar terdalam. Polisi mendorong Riko agar terus berjalan menuju mobil tahanan, menganggapnya sebagai salah satu anggota komplotan berbahaya yang tertangkap basah di lokasi kejadian. Alia ingin berteriak membela, ingin mengatakan pada dunia bahwa pria ini adalah pahlawan. Namun fakta hukum di atas kertas yang ditandatangani Riko menyatakan sebaliknya. Riko telah memilih jalannya. Ia mengorbankan masa depannya yang baru saja ingin ia perbaiki demi menyelamatkan masa depan adik Alia. Alia mencengkram lengan seragam polisi yang menahan Riko. Air matanya bercampur dengan hujan membasahi wajah cantiknya yang kini penuh penyesalan. "Tunggu!" teriak Alia serak, menahan langkah petugas itu sejenak. Ia menatap lekat ke dalam mata Riko, melihat ketulusan yang selama ini ia butakan oleh prasangka status sosial. Rasa jijik yang dulu ia proklamirkan kini berubah menjadi rasa hormat dan cinta yang menyakitkan. Sebuah ironi pahit di mana ia jatuh cinta tepat saat ia harus kehilangan pria itu. "Kamu ingat taruhannya?" tanya Alia dengan suara bergetar, mengabaikan tatapan bingung para polisi dan kerumunan yang menonton drama itu. "Kamu berhasil menyelamatkan ya, Riko. Itu artinya aku kalah." Alia terisak. Tangannya yang gemetar menyentuh pipi lebam Riko yang kasar, tidak lagi peduli pada noda darah yang mengotori jari-jari lentiknya. Riko tersenyum lemah, sebuah senyuman tulus yang menghapus kesan sangar di wajahnya. "Jangan konyol, Alia. Seorang hakim tidak menikah dengan narapidana," jawab Riko lembut, mencoba membebaskan Alia dari janji gilanya. "Lupakan saya, hiduplah dengan terhormat di duniamu yang bersih." Namun Alia menggeleng keras. Ia mencengkram kerah baju tahanan Riko, menolak untuk melepaskannya begitu saja. Di detik itu, Alia sadar bahwa dunia bersih yang ia banggakan terasa hampa tanpa kehadiran sampah yang ternyata memiliki hati emas ini. Pintu mobil tahanan besi dibuka, menunggu untuk menelan Riko kembali ke dalam kegelapan yang dingin dan sepi untuk waktu yang sangat lama. Sebelum didorong masuk, Riko menatap Alia untuk terakhir kalinya. Merekam wajah wanita itu dalam memorinya sebagai bekal bertahan hidup di penjara nanti. "Jaga dirimu baik-baik," ucap Riko singkat sebelum pintu besi itu ditutup dengan dentaman keras, memisahkan dua dunia yang sempat bersinggungan sesaat. Alia berdiri mematung di tengah hujan, menatap mobil polisi yang perlahan bergerak menjauh, membawa separuh jiwanya pergi. Ia tidak mengejar, ia tidak histeris, namun tangannya meremas erat liontin adiknya, bersumpah dalam hati bahwa ini bukanlah akhir. Alia Satyadewi, sang hakim angkuh, hari ini telah divonis oleh hatinya sendiri untuk menunggu seorang narapidana menyelesaikan masa hukumannya. Mobil itu menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Alia yang basah kuyup, namun matanya menyala dengan tekad baru yang tak tergoyahkan. Ia tahu jalan di depan akan sangat terjal. Gunjingan masyarakat akan menyerangnya tanpa ampun jika ia memilih setia pada seorang residivis. Namun, teringat pengorbanan darah Riko malam ini, Alia tersenyum getir sambil menyeka air matanya. Ia akan menjadi pengacara bagi Riko.
Ia akan menjadi pelindung bagi pria yang telah melindunginya. Dan ia akan menepati janji pernikahan itu. Tidak peduli berapa tahun ia harus menunggu di ruang tunggu penjara. Cinta mereka memang tidak berakhir di pelaminan mewah hari ini, melainkan terikat janji bisu di balik jeruji besi yang dingin. Di antara gemerlap lampu kota pelabuhan yang menjadi saksi bisu, Alia berbisik pada angin malam, sebuah pertanyaan yang akan menemaninya tidur malam ini. Sanggupkah ia menahan rindu pada seseorang yang statusnya kini adalah musuh negara, namun pahlawan di hatinya?